Kan jadi kurang nikmat gitu ya Pak. Gitu ya. Kayaknya kok masa begitu gitu. Jadi karena nanti yang sampai kepada Allah kan bukan tulang, bukan darah, bukan kulit, bukan daging, tapi yang sampai kepada Allah kan ketaatannya, gitu kan? Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi ini kita akan membahas ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan dekat kepada sesama. Ibadah kurban lebih dikenal kalau ibadah haji itu dengan kata hadiyu, ya, dengan kata hadiyu atau udhiyah. Namun sebelum kita membahas tentang hewan kurban, maka kita sampaikan perihal amalan sunnah yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. An Hunaydah bin Khalidin an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasummu tis'a dzil hijjati wa yauma asyura wa salasata ayyamin min kulli syahrin awwalasnaini minasyahri wal khamis. Dari Hunaydah ibnu Khalid, dari istrinya, dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Ini pelajaran yang pertama, bahwa Rasulullah kalau masuki bulan Zulhijjah, beliau berpuasa sejak tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Walau demikian, majelis tarjih tidak menetapkan itu, namun menganjurkannya hanya sebagian saja. Kemudian pada hari Asyura, yaitu 10 Muharram, ini awalnya adalah tradisi dari kaum Yahudi, di mana kaum Yahudi kalau tanggal 10 Muharram, kalau di Jawa itu 10 Sura, orang Yahudi melakukan puasa. Ceritanya Rasulullah berada di kota Madinah, pada dini hari jam 2, jam 3, orang-orang Yahudi ribut. Karena ribut dalam rangka mempersiapkan untuk sahur. Rasul bertanya kepada para sahabat, ada apa mereka kok rame-rame?
Sahabat menjawab, itu tradisi orang Yahudi wahai Rasul, setiap tanggal 10 mereka berpuasa sebagai bentuk syukur atas diselamatkannya bangsa Yahudi dari cengkraman Fir'aun. Maka Rasul berkata, akulah yang lebih berhak, kata Nabi. Akulah yang lebih berhak. Lalu sahabat menjawab, lah kalau engkau mau mentradisikan ini, nanti kita dianggap juga melaksanakan syariatnya orang Yahudi. Kemudian Rasul berkata, andaikan aku diberi kesempatan pada 10 Muharram yang akan datang, aku pasti akan melakukannya dan aku akan menyelisihinya. Menyelisihi itu artinya Rasul berpuasanya tidak hanya 10 Muharram saja, tetapi yang membedakannya dengan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Itulah yang dinamakan dengan puasa Tasu'a. Tapi Rasulullah belum sampai 10 Muharram, beliau sudah wafat. Walau demikian, karena beliau sudah bersabda, sabda beliau kan menjadi landasan sumber hukum untuk menetapkan bahwa disunahkannya berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Jika engkau tidak mendapati atau lupa tidak berpuasa di tanggal 9-nya, engkau boleh berpuasa di tanggal 10 dan 11-nya. Intinya untuk menyelisihinya. Kemudian berpuasa pada hari Senin dan Kamis pertama setiap bulannya. Ini tidak ada keterkaitan dengan puasa weton, karena memang Rasul lahir di hari Senin. Tapi dalam hadis yang lain, amal manusia diangkat ke langit itu pada hari Senin dan pada hari Selasa. Pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka Rasulullah memerintahkan, hendaklah pada saat amalmu diangkat ke langit, engkau sedang berpuasa. Itu yang memerintahkan kenapa kita disunahkan untuk berpuasa tanggal hari Senin dan hari Kamis. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Kemudian puasa Arafah. Hadis Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura'a ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis Muslim nomor 1162. Mungkin Bapak Ibu sudah paling tidak mulai mendengar bahwa tanggal 1 Zulhijjahnya dimulai pada hari kalau Arab itu hari Jumat, Pak. Sehingga nanti di sana sedang wukuf, di sini belum, Pak. Belum puasa Arafah. Mungkin panjenengan bertanya, lah bukankah puasa Arafah itu puasa untuk menghormati orang wukuf? Belum tentu. Karena orang-orang Arab sebelum ada orang pada wukuf, sebelum mengenal istilah musim haji, mereka sudah terbiasa puasa Arafah. Ya Pak, jadi asal urutnya begitu. Jadi harus dipahami, jangan kemudian panjenengan harus mengkaitkan antara puasa Arafah dengan orang yang melakukan wukuf. Enggak. Sebelum ada pelaksanaan haji, bangsa Arab sudah terbiasa membiasakan diri berpuasa tanggal 9 Zulhijjah. Begitu, sebelum ada orang wukuf. Jadi nanti kalau terjadi perbedaan, karena insya Allah Lebaran Idul Adhanya sama, itu ya. Nanti kalau di sana sedang wukuf, kita belum berpuasa, tidak usah
heboh itu. Kalau mau berpuasa ya boleh saja. Tadi kan saya di hadis yang pertama tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Itu nanti supaya tidak banyak kontra pertanyaan, dan nanti sore kita juga akan ada rafat via Zoom dengan seluruh cabang berkaitan menanggapi, mensiasati tentang perbedaan 1 Zulhijjah antara Indonesia dengan Arab. Kemudian sekarang kurban. Kurban itu bahasa Arab asal dari kata udhiyah atau al-udhiyah. Diambil dari kata adha. Makna adha adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari, dan duha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama sholat. Jadi ad-duha itu maknanya adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari, sehingga nama ini dikaitkan dengan nama sholat duha. Gitu, di saat terbitnya hingga menjadi putih cemerlang, artinya kalau sudah matahari terang benderang, itu berarti batas akhir daripada sholat duha. Ya kira-kira maksimal jam 11 sudah harus selesai. Karena itu ada yang namanya waktu istiwa. Waktu istiwa itu di mana matahari lurus dengan kepala manusia, dan itu tidak dibenarkan untuk melaksanakan sholat sunnah, termasuk mengubur zanazah. Itu di waktu-waktu istiwa. Menurut istilah al-udhiyah adalah kurban, menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, kerbau, di sini nggak ditulis kerbonya, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu menurut istilah. Jadi ibu bapak rahimakumullah, jangan pula memvonis yang paling abdul disembelih setelah sholat. Enggak, hadisnya berbunyi tanggal 11, 12, 13 itu adalah syariat. Itu ya. Itu adalah waktu-waktu penyembelihan hewan korban, adalah waktu tasyrik, sehingga haram pula orang untuk melakukan puasa di hari-hari itu. Bagaimana hukumnya? Ketika bicara hukum mesti ada yang berbeda, ya. Mohon untuk dibiasakan diri kita untuk menerima perbedaan di kalangan pendapat para ulama, karena orang Indonesia ini sekarang pada terjangkit penyakit memponis orang itu kalau tidak sepaham dengan dirinya ya kafir, sesat gitu kan. Ini kan lagi ribut kemarin soal musik, kan begitu kan? Nah, padahal musik itu ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan mubah, kan begitu. Orang bertanya dijawab dengan pendekatan begitu. Begitu juga ketika bicara hukum kurban, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Lah, jangan ribut tentang hukumnya, tapi dipraktekkan gitu. Kan begitu utamanya. Karena orang Indonesia senangnya ke ribut hukum, tetapi tidak ribut mempraktekkan. Menurut madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama itu pendapat ulama sebagian besar, maka menggunakan kata jumhur, adalah sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan atau sunnah mu'akadah. Nah, jadi menurut madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama, menyembelih hewan kurban adalah berhukum sunnah mu'akadah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah,
Ya, termasuk pakar hadis Indonesia Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, bahwa hukum menyembelih hewan kurban adalah wajib bagi yang mampu. Ini menurut Imam Abu Hanifah, juga seorang pakar hadis Indonesia namanya Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, bahwa hukum menyembelih hewan kurban adalah wajib bagi yang mampu. Tapi nanti kita akan lihat hadis Nabi, bagaimana Nabi dan bagaimana umatnya. Lah kapan sejarah kurban ini dimulai? Kalau melihat dari ayat Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 27, sejarah kurban itu dimulai sejak Nabiullah Adam alaihi salam, di mana Nabiullah Adam memerintahkan kepada anaknya Habil dan Qabil untuk mengorbankan sebagian hartanya, dipersembahkan hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbala minal akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, maksudnya kita umatnya, berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya, yaitu pemilik korbannya si Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu korbannya Qabil. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Nah, karakter manusia dari dulu mesti ada yang dengki, kan begitu? Kayak diterima nyong ora pateni bae sing diterima, kan begitu? Nah, jadi dengki itu ya ada dari dulu gitu ya. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Lah pertanyaannya, kenapa korbannya Habil diterima, korbannya Qabil tidak diterima? Karena Habil ketika mengorbankan harta yang terbaik, sedangkan Qabil dia mengorbankan harta yang tidak baik, yang kurang baik, maka tidak diterima. Nah, ya cara kita yang gampang ini, kalau Bapak Ibu ada bazar murah, lalu ada permintaan baju pantas pakai, baju bagus pakai, itu yang diberikan untuk baju bagus pakai yang baru beli atau yang sudah lama? Iya, itu berarti yang tidak diterima kalau korban begitu. Ibaratnya begitu, karena bukan yang terbaik gitu. Tapi ini kan beda korban, beda sedekah ya. Jadi bedakan. Saya lagi mengilustrasikan saja, mengilustrasikan, bukan sedang menghukumi. Jadi Habil berkorban dengan harta yang terbaik, si Qabil dengan harta yang tidak baik. Maka harta yang terbaik itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dari barang yang halal, maka ketika disedekahkan, diinfakkan, dizakatkan, menjadi halal, menjadi yang diterima. Harta yang diperoleh dari cara mencuri, merampok, mengkorupsi, ya maka ketika diinfakkan, disodakokan, tidak akan diterima oleh Allah. Begitu cara memahami. Kemudian syariat kurban dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fangdur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin.
ketika anak Adam itu sampai pada umur, ya, sampai pada umur itu berarti sudah balik, ia sanggup bekerja sama, bisa diajak kompromi, bisa diajak diskusi. Ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan apa pendapatmu. Jadi Nabiullah Ibrahim bermimpi, setelah bermimpi ditanyakan kepada anaknya, wahai anakku Ismail, ayahmu bermimpi akan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Lah yang seperti ini jenengan aja nekat. Kon jenengan bermimpi takon anaknya semalam bermimpi nak suruh nyembelih kamu gitu. Kira-kira jawab anaknya kepriwe? Rika tak sebelah disit. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan disamakan Nabi dan kita, karena Nabi itu punya mukjizat, kasih merupakan kesayangan Allah. Ya, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Jadi kalau mau bermimpi itu jangan main, aku bermimpi semalam ini pasti benar. Emangnya panjenengan Nabi gitu. Sarene jam berapa? Wong sarene saja jam 8 mimpi gitu ya. Jadi harus dipahami. Nah hadirin, sejarah panjang ini walaupunnya satu ayat ini, inilah yang kemudian melahirkan pelaksanaan penyembelihan hewan korban, pelaksanaan haji gitu ya. Ini dari peristiwa ini. Jadi kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki istri yang bernama Sarah. Setelah berumah tangga puluhan tahun tidak dikaruniai anak, maka Allah merintahkan, pergilah kamu wahai Ibrahim menuju suatu lembah, namanya lembah Sib. Jadi kota Mekah itu dulu disebut dengan lembah Sib, lembah kematian. Jadi kota Mekah itu aslinya begini Pak, jadi diapit oleh perbukitan. Jadi begini, itu aslinya begitu, kanan kirinya bukit, maka disebut lembah. Dan di situ banyak hewan-hewan buas. Suruh menuju ke situ oleh perintah Allah. Tapi di dalam perjalanan Ibrahim harus masuk ke sebuah kerajaan, di mana dia kalau melewati sebuah kerajaan akan diberi hadiah oleh sang raja. Apa? Harus mengawini hadiah dari sang raja. Karena Ibrahim harus melaksanakan perintah Allah, maka melewati sebuah kerajaan dihadiahi Hajar. Hajar itu adalah batu. Nama bahasa Indonesianya Hajar itu artinya batu. Kemudian ya namanya saja batu, kira-kira batu berwarna apa? Hitam. Maka disebut Hajar Aswad. Wis batu ireng, kan begitu. Jadi kalau saya ilustrasikan gambarannya, kemungkinan istrinya Nabiullah Ibrahim dari bangsa berkulit hitam, dari keturunan seorang budak. Lah dari situlah kemudian Ibrahim membawa istrinya menuju ke lembah Sib. Setelah dinikahi, Ibrahim lama menikah juga tidak dikaruniai anak. Ibrahim pamit istri, kemudian menengok istri yang pertama yang namanya Sarah. Namun sebelum Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri, Ibrahim tahu ini hanya dia Hajar yang hidup di sini. Aku titipkan kepadamu ya Rob, dan aku berdoa, hendaklah kota ini nanti kau berkahi. Nah, doanya Nabiullah Ibrahim dikabulkan, sehingga kota Mekah ya berkahnya luar biasa. Tidak ada pohon apel di sana melarah-melarah. Tidak ada pohon pisang di sana melarah-melarah. Tidak ada pohon anggur di sana melarah-melarah. Tidak ada pohon buah pir di sana melarah-melarah. Ning Indonesia banyak pohon apel, kita mau ngiler toh. Enggak begitu? Kenapa? Kan harus beli ya Pak.
Di sana pohon buah itu, buah-buahan itu Masya Allah. Saya heran kenapa ya tidak ada pohonnya tapi kok buahnya melarah-melarah begitu ya. Jadi setiap orang haji itu setiap harinya mesti dikasih buah. Kalau bukan apel ya pir, kalau tidak pir pisang, kalau tidak pisang anggur diberi. Itu melarah-melarah namanya buah. Lah di sini pisang pirang-pirang, wis tinggal nebang saja malah ditebang orang. Kenapa? Karena yang lain lagi butuh itu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, saat Nabiullah Ibrahim meninggalkan Sarah, sesungguhnya Sarah dalam keadaan hamil. Tapi Ibrahim kan nggak ngerti, zaman dulu kan orang nggak ngerti lagi hamil atau tidak. Lah dari Sarah lahirlah Nabiullah Ishak. Dari Ishak nanti turun lahirlah Nabi Musa. Kemudian saat Nabiullah Ibrahim meninggalkan Hajar, Hajar lagi hamil. Maka lahirlah dari perut Hajar Nabiullah Ismail. Saat Siti Hajar melahirkan, ia butuh air untuk minum, untuk bersih-bersih diri. Tidak ia dapati. Sehingga dia melihat di Bukit Sofa kok ada mata air. Larilah ke Bukit Sofa. Dulu Bukit Sofa itu naik Bapak Ibu. Sekarang dipapral. Jadi nggak ada orang haji itu naiki Bukit Sofa, nggak ada. Ya jalan saja. Nggak ada. Dulu Bukit Sofa, Bukit Marwah itu naik kayak gini. Larilah ke Bukit Sofa. Setelah sampai di Bukit Sofa kok mata airnya ada di Marwah, turun naiklah ke Marwah. Sampai di Marwah, loh adanya di Bukit Sofa, turun lagi naik ke Sofa sampai 7 kali. Itulah yang kemudian sekarang dinamakan sa'i. Lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Tapi yakin tidak seberat yang dilakukan oleh Hajar. Sekarang kita hanya jalan, datar, pakai keramik lagi gitu. Keramik Pak. Jadi nggak ada beratnya sama sekali. Nggak ada beratnya sama sekali. Kemudian tidak didapati air. Justru Ismail yang ditinggalkan ya namanya bayi. Mesti nangis sambil menghentak-hentakkan kakinya. Ya bayi nangis kan mesti kakinya bergerak-gerak. Lah dari hentakan kakinya Ismail itulah keluarlah mata air, itu yang dinamakan dengan Zam-Zam. Begitu Pak kisahnya. Lalu kenapa orang Yahudi tidak mau meyakini Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad, ini kesombongannya orang Yahudi, karena Nabi Muhammad lahir dari keturunan seorang budak, yakni Hajar. Hanya faktor itu Pak. Sedangkan dirinya lahir dari keturunan terhormat, yakni dari Siti Sarah, kemudian dari lahir Nabi Ishak. Begitu supaya kita sedikit yang ngerti kenapa orang Yahudi sampai sekarang sombong tidak mau menerima kenabian Muhammad. Jadi kalau ada orang di Indonesia ini darah biru, ini darah ireng, mana gitu ya, sing darah birunya sombong Yahudi. Begitu berarti kan. Caranya kan begitu. Emang itu siapa? Sama-sama umat Nabi Muhammad. Di dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorban. Ini perintah. Jadi nikmat Allah begitu banyak. Dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika nikmatku kau hitung, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka perintah Allah, dirikanlah sholat. Itu perintah yang utama. Lalu berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Maksudnya yang tidak mau taat dengan syariat Allah adalah orang yang terputus. Ya, terputus dari nikmat. Terputus dari kasih sayang Allah, dari pemberian Allah. Oke. Dalil nakli kurban. Nah, kenapa para ulama nanti ada yang menghukumkan wajib? Lihat dari dalil ini.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan keluasan rezeki, kelapangan rezeki, tapi tidak mau berkorban, maka janganlah dekati musola kami. Nah, jadi kalau ada orang tambak sogra, apa namanya, gedung ares, dia mampu, hartanya banyak, bulan ini tidak mau korban, nanti takmir masjidnya nih, rasa merek kayak gitu, rasa kesini begitu. Kira-kira kalau sini dipraktekkan bisa enggak? Bubar jamaah gitu ya. Begini, jadi ini kenapa ada ulama nanti menghukumi bahwa menyembelih hewan korban itu wajib. Ini ada dalil ini. Siapa yang memiliki keluasan rezeki, kelapangan rezeki pada bulan ini, namun dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekati musola kami. Musola itu kan artinya tempat sholat, itu masjid. Dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan, dalam bentuk yang redaksi yang lain, Ahmad, dari riwayat Ahmad Ibnu Majah, Nabi juga mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa punya kemampuan tetapi tidak berkorban, janganlah ia dekat-dekat tempat sholatku. Hukum berkorban menjadi wajib di setiap tahunnya bagi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau dalam riwayat Ad-Daruqutni, kutiba 'alan nahri wa laisa biwajibin 'alaikum. Kutiba 'alan nahri wa laisa biwajibun 'alaikum. Diwajibin 'alaikum. Diwajibkan aku menyembelih hewan kurban dan hal itu tidak wajib bagimu. Jadi bagi Nabi Muhammad SAW berkorban setiap tahunnya wajib, tetapi bagi umatnya tidak wajib. Maka hukum kurban menjadi sunnah bagi umatnya jika melaksanakan pada setiap tahunnya, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, qala umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saya diperintahkan menyembelih hewan kurban dan kurban itu menjadi sunnah bagimu. Ning panjenengan juga jangan meyakini bahwa hewan kurban adalah hewan yang akan dijadikan kendaraan pada saat meniti siratal mustaqim. Sebab kalau dasar itu yang diyakini, jenengan nanti bisa protes. Wong di dunia saja kendaraannya Pajero, masa nang akhirat besok untuk pakai wedus kan jadi kurang nikmat gitu ya Pak. Gitu ya, kayaknya kok masa begitu gitu. Jadi karena nanti yang sampai kepada Allah kan bukan tulang, bukan darah, bukan kulit, bukan daging, tapi yang sampai kepada Allah kan ketaatannya, gitu kan? Ketaatannya kepada Allah juga, bukan dagingnya, bukan kewannya, bukan tulangnya. Lah apakah ulama terdahulu keliru menjelaskan itu? Ya tidak. Ulama dahulu menjelaskan demikian untuk memudahkan orang agar paham dan mau berkorban. Mengingat umat zaman dulu kan pendidikannya masih sangat minim. Supaya tertarik gen-ben gelem kurban, maka dipahamkan dengan pendekatan seperti tadi. Korban, besok hewan korbanmu bisa dijadikan kendaraan mawat sirotol mustaqim. Lah padahal sirotol mustaqim aja rambut satu terbelah menjadi 7, kepriwe wedhus arep nepak begitu ya. Jadi ya ini walau a'lam bisawab, terserah nanti Allah. Jadi berkorban itu sunnah muakkadah, dikerjakan pada setiap tahunnya. Dalil berkorban ini tidak saya baca dalilnya ya, waktunya sudah mepet. Dari Bara bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal pertama yang kita mulai pada hari ini adalah kita melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian kita pulang dan menyembelih. Barang siapa melakukan hal itu, niscaya ia telah sesuai dengan as-sunnah,
Adapun barang siapa menyembelih hewan sebelum sholat Idul Adha, maka sembelihan tersebut adalah daging yang ia berikan untuk keluarganya, bukan termasuk daging hewan korban. Jadi nyembelih hewan korban yang disembelih sebelum sholat bukan kategori hewan korban, ya, menjadi sedekah jadinya. Tapi jika disembelihnya setelah sholat Id, setelah mendengarkan khutbah, barulah itu dinamakan hewan korban. Syarat hewan korban, jika unta berumur 5 tahun, tidak perlu diskusikan, karena di Indonesia tidak ada satupun yang pernah berkorban menyembelih unta. Sapi atau kerbau berumur 2 tahun. Nah, mungkin di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Selatan hampir-hampir tidak ada berkorban menyembelih kerbau. Tapi di Pantura itu dari dulu hewan yang disembelih itu korban itu kerbau, Pak. Kenapa? Karena di Pantura itu dulunya banyak orang yang beragama Hindu. Dalam rangka menghormati, menghargai dia, maka jangan hewan sapi yang disembelih, tapi hewan kerbau. Kenapa? Ya melasi, masa Gusti Allah disembelih gitu. Itu begitu Pak awalnya. Kenapa orang Pantura yang menyembelih, yang disembelih hewan kerbau. Dan saya ngalami dulu di kampung saya, termasuk pernah korban yang disembelih itu bukan sapi tapi kerbau. Ya sama saja begitu ya, sama saja. Kenapa? Alasannya yang hormati. Karena di Indonesia dulu kan pertama kali datang kan bukan Islam, Buddha dan Hindu. Lah orang Hindu meyakini Tuhan mereka adalah sapi. Lah, masa di Indonesia sapinya malah disembelih, kan rasanya kepiye begitu ya. Ini dalam rangka toleran saja dulu gitu ya. Kalau sekarang sudah terbiasa orang Pantura menyembelih hewan sapi. Kalau kambing berumur 1 tahun atau lebih, nah, waktu penyembelihan 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13. Daging kurban diberikan kepada fakir miskin, kepada sahibul kurban, orang yang berkorban, dan keluarganya. Maka dulu Nabi, boleh engkau mengambil 1/3. Ya, boleh engkau mengambil 1/3 untuk sahibul kurbannya. Berarti yang diberikan selain keluarga hanya 1/4 saja. Lah kalau di Indonesia begitu ya 1/4, yang lain dapat apa? Dan orang Indonesia bukan seperti orang Arab yang punya tradisi makan daging. Orang Arab itu kalau makan domba, daging kambing, 1 ekor untuk sekeluarga sehari habis. Lah nyori kapada besok mak dapat daging kurban 1,5 kilo, kira-kira pirang bulan. Wah begitu, pirang bulan. Orang Arab sekali lagi sudah terbiasa mereka makan daging. Kalau kita kan makannya nasi, sehingga dagingnya untuk lauk. Orang Arab lauknya adalah nasi. Ya, jadi mereka terbiasa makan daging kambing itu dalam jumlah yang banyak besar. Kalau kita, ya mohon maaf, panjenengan dan saya kira makan daging daging kurban nanti bisa sampai 3 bulan orang teng-teng gitu. Kenapa? Ya kita gak terbiasa makan 5 belinti malamnya teng begitu ya. Karena gak terbiasa makan daging. Lah maka muncullah diskusi di sini. Lah ya jangan banyak makan daging kambing karena kambing itu mengandung kolesterol. Ya saya jawab tidak. Kambing tidak mengandung kolesterol, tapi kambing mengandung cempe. Lah benar ya. Kambing yang mengandung cempe. Masa kambing mengandung kolesterol, kandungnya cempe gitu ya. Perkara kemudian ada kolesterol, ya kita karena nggak terbiasa makan daging, jangan niru-niru orang Arab. Dan orang Arab kalau makan daging mesti dilumuri dengan zaitun, sehingga bisa menangkal kolesterolnya, begitu ya. Itu caranya begitu. Besok silakan dibuktikan makan daging banyak, minum dulu zaitun, ya. Nanti insya Allah tidak berefek kepada kolesterolnya.
Lalu tetangga dan masyarakat sekitarnya itu diberi. Gitu. Waktu penyembelihan kullu ayyamin tasyrik tabhun. Semua hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Daruqutni Baihaqi dalam As-Sunnatul Kubro ini abdolnya ya, ada abdolnya ini. Dari Bara bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna. Ini kan tadi membahas tadi. Nah, yang harus dipahami begini Bapak Ibu, saat nanti kita mendirikan sholat Idul Adha, maka setelah azan subuh, kita jangan makan, jangan minum, jangan ngemil, sampai datangnya kita mendirikan sholat, kemudian dengar khutbah, pulang, baru makan, baru minum, baru boleh ngemil. Itu disunahkan begitu, berlawanan dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri dengar adzan, panjenengan justru langsung makan, minum, silahkan. Tapi kalau sholat Idul Adha, jenengan setelah dengar adzan subuh jangan dahar, jangan ngunjuk, jangan ngopi. Nanti ngunjuk ngopi medang setelah sholat Idul Adha dan dengerin khutbah. Itu ketentuan sunnahnya. Nah, saat penyembelihan ya dengan membaca Bismillahi wallahu akbar. Nah, korban untuk diri dan keluarga. Hadirin, Nabi itu pernah juga bersabda, aku sembelih hewan korban untukku dan untuk keluargaku. Nabi juga pernah bersabda, aku sembelih hewan korban untukku dan untuk umatku. Ya mungkin khawatir umatnya pada pelit, pada bakhil, tidak mau berkorban, sehingga Nabi sampai berdoa, aku sembelihkan hewan korban ini untukku dan untuk umatku. Lah berkaitan dengan keyakinan tadi, bahwa ada orang yang mengatakan hewan kurban untuk meniti asirat, ini sampai sekarang ada di satu desa, kalau hari raya Idul Adha tidak ada satupun hewan yang disembelih. Ya rumahnya bagus-bagus, magrong-magrong mampu. Ketika ditanya kenapa nggak korban Pak, kan wis pernah, nyong wis tahu, begitu jawabannya. Nyong wis tahu lah, kenapa lah ngurus kaken hewan korban sing sembelih, kan bingung wedhus endi sing arep ditumpaki. Ini kalau ini karena dulu kan begitu ya, punya pemahaman hewan korban untuk tumpakan asiro. Lah apalagi dan rata-rata mereka juga tidak mau nyembelih hewan korban dengan menggunakan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Lah numpak ning apane gitu. Numpak buntute, numpak sungune, sapi siji tumpaki wong 7. Lah ini jangan punya pemahaman seperti itu ya. Tapi hewan korban itu ya sebagai bentuk taat kita kepada Allah. Dulu pernah ada seorang laki-laki di zaman Nabi SAW menyembelih kambing untuk dirinya dan keluarga. Kemudian mereka pun makan dan memberi makan orang lain. Kemudian orang-orang berlomba-lomba untuk melakukannya hingga menjadi seperti yang engkau lihat sekarang ini. Gitu. Berkorban untuk orang yang sudah meninggal, ini kalau saya memahamkan, jika yang berkorban atau yang meninggal tidak pernah menitipkan wasiat, ya tidak perlu. Itu tidak perlu. Karena berkorban itu harus ada unsur niat, gitu kan? Dan sekali lagi berkorban bagi yang mampu. Nah, mampu itu kan ada mampu ilmu, ada mampu harta ya. Mungkin orang tua kita dulu secara materi mampu, ning ilmune durung mampu, sehingga tidak pada berkorban hingga beliau pada wafat. Ning anak-anaknya setelah ngerti, kemudian dia berkorban. Maka sesungguhnya orang tua yang sudah meninggal akan mendapatkan kebaikan pahala dari anaknya yang berkorban. Begitu saja Pak. Didasarkan pada hadis Nabi, idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bih aw waladun shalih.
Ciri anak yang au ilmu yung tapa ubi, anak ini bisa berkorban didikan orang tua. Berarti au ilmu yung tapa ubi. Lalu anak ini juga mau berkorban karena anak ini juga waladun solih, anak yang solih. Maka dengan dua pendekatan ini, ketika orang tua kita sudah meninggal, anaknya berkorban, bapak ibunya yang di alam kubur mendapatkan pahala dari kebaikan anaknya. Jadi tidak usah saya berkorban untuk ibuku yang sudah meninggal, tidak usah. Begitu ya. Karena nanti ada ketentuan, kalau menyembelih hewan korban untuk orang yang sudah meninggal, dagingnya harus dikeluarkan semua dan keluarganya tidak boleh mengambil sedikit pun. Kan malah tambah ribet. Sama-sama berkorban, sama-sama dapat pahala, tapi merepotkan diri. Begitu. Hewan yang tidak sah untuk berkorban, satu, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya atau juling atau cacat. Kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Tiga, pincang dan tampak jelas kepincangannya. Empat, sangat kurus sampai-sampai tidak berdaging dan tidak ada bersumsumnya. Ya percuma. Daging sembelih hewan korban kau hewan yang kurus, masa mau makan tulang gitu ya. Ya maka itu kategori yang tidak sah. Begitu hadirin. Kemudian diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu an, idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Apabila kalian melihat hilal dimulai hari ini di Indonesia Zulhijjah, dan salah seorang kalian ingin berkorban, maka hendaknya dia menahan rambut dan kukunya untuk tidak memotongnya. Nah, ini yang mau berkorban sejak hari ini sampai nanti saat setelah sholat hewannya sudah disembelih, baru kita motong kuku atau memotong rambut. Berarti tidak boleh sisiran ya, tadi sisiran begitu. 10 dina jenara sisiran itu kayak wawam gitu ya. Boleh sisiran, tapi kan nanti ada yang jatuh, kan tidak digunting, tidak dipotong. Jatuh itu bukan karena dipotong, karena memang lagi sisiran. Beda antara sisiran karo motong. Nah, motong itu alat motong, sisiran itu alat untuk merapikan. Begitu, Jadi supaya jelas. Fala yamusu min sarihi wa basarihi syai'an. Janganlah kalian menyentuh rambut dan bulu-bulunya atau rambut badannya sedikit pun. Nah, ini termasuk ya kewannya. Bulu rambut kewannya, kukunya juga jangan diutik-utik, Pak. Nggak usah diguntingi. Kan kalau gembel itu kan rambutnya, bulunya banyak. Nggak usah, jangan diutik-utik pokoknya. Itu sungunya melintang, tak khawatir, jangan dipotong, Pak. Nanti dipotongnya ya setelah sholat itu. Sebab kalau itu nanti dipotong, itu termasuk menjadi cacat, tidak sah. Jadi hati-hati. Hikmahnya ya saya kira sebagai ungkapan syukur, sebagai bentuk ungkapan syukur dengan mengajak gembira fakir miskin, menumbuhkan rasa ukhuwah silaturahim, melestarikan sunnah Rasul, menapatilasi perjuangan Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Demikian hadirin, tempat sholat sunnahnya abdulnya di lapang dalam rangka untuk syiar Islam. Nangre udan ya ning masjid. Begitu saja, tidak usah pada ribut begitu. Pada ribut orang jeblar melu sholat, ngeneki banget mbok. Demikian mudah-mudahan manfaatnya. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.